Mau tanya ini bang, kulkas saya 2 pintu. Yang buat bikin es itu normal, tapi yang pintu bawah nggak dingin. Itu gimana bang solusinya? Pertanyaan dari subscriber saya, dari saudara saya, dengan akun @tanasusanto 1268. Beliau punya kulkas 2 pintu, tapi bawah tidak dingin. Untuk membuat esnya normal. Untuk mereknya nggak disebutin ya. Tapi kali ini saya gunakan satu contoh saja. Satu contoh, mereknya Polytron. Warna biru seperti ini, 2 pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak D Setio 29. Kita akan sedikit menjelaskan tentang keluhan saudaraku yang kulkasnya 2 pintu. Untuk bagian atasnya itu normal membuat esnya, tapi untuk bagian yang bawah, di ruang bawah sini itu kurang dingin. Nah, jadi keluhan seperti itu tentunya kulkas sudah dipakai pemakaian dalam sekian bulan atau sekian tahun. Kalau masih posisi garansi, sebenarnya simple lur. Jadi tinggal kita masukkan ke toko diurus ke service center, itu beres. Tapi di sini saya akan menjelaskan kerusakannya kira-kira di mana, permasalahannya kira-kira apa. Nah, sekarang di kulkas 2 pintu itu ada yang namanya sistem defrost. Sistem defrost itu apa Pak D? Sistem defrost itu untuk mencairkan bunga es yang membeku di dalam sini ya. Di dalam sini, bentar ini saya lepas dulu agar lebih jelas. Bunga es membeku di dalam sini, di dalam evaporator, dan di situ ada defrost yang jika dinginnya dari freezer ini sudah mencukupi, gumpalan es itu akan mencair dengan sendirinya, akan terbuang lewat lubang yang berada di dalam, masuk ke pembuangan penampungan di atas kompresor di bagian belakang. Apa hubungannya dengan kulkas yang atasnya hanya dingin tapi bawahnya tidak dingin Pak D? Itu akan sangat mempengaruhi kinerja dari kulkas. Karena apa? Artinya sistem defrost itu tidak bekerja loh. Jadi kalau sistem defrost itu tidak bekerja, di sini akan terjadi gumpalan esnya terjadi di sini, dan hembusan angin dari kipas yang dihembuskan dari sini untuk mendinginkan ruangan bawah lewat sini, lewat kisi-kisi ini ya, lewat kisi-kisi ini dan lubang yang ada di dalam sana itu sini, itu akan terhalang. Itu yang membuat bagian bawahnya tidak dingin. Nah, itu permasalahannya. Terus bagaimana Pak D? Kita harus mengganti defrostnya. Cara mengganti defrostnya bagaimana Pak D? Gampang kalau mau belajar sendiri ya. Kalau mau mencoba sendiri gampang. Lebih dekat Mas, saya tunjukkan ke saudara saya agar lebih paham. Nah, kalau di evaporator 2 pintu ya, bagian atas ada es twistnya seperti ini. Ini kita lepas saja dari sini ya. Dari sini ini ada 1, 2 baut pengikat. Ini kita lepas, lalu kita turunkan ke bawah. Setelah ini kita lepas, ya lor ya. Setelah ini kita lepas, kita tinggal menarik penutup ini saja. Ini hanya kancing, ceklek, ceklek, ceklek. Tarik. Di dalam sana akan Anda temui benda segede kuku ini yang dibungkus dengan semacam plastik. Di situ ada 2 kabel. Tapi itu vakum, artinya hampa, tidak ada udara di dalam itu. Itu namanya defrost. Ya, itu namanya defrost. Kita tinggal melepas ini, lalu melepas defrostnya, mengganti defrost yang baru. Kabelnya gimana Pak dimasangnya? Bolak-balik nggak apa-apa, bolak-balik nggak apa-apa. Walaupun kabel itu warnanya berbeda antara yang baru dengan bawaan, itu masangnya bolak-balik nggak apa-apa, aman.
Nah, itu kalau penyebabnya defrost. Kalau penyebabnya kipas angin, kipas anginnya, kita tinggal melepas dinamonya saja di sini, Lur. Di bagian tengah sini. Ya. Itu juga menyebabkan bawah tidak dingin. Karena apa? Karena kipas tidak bekerja, tidak bisa menghembuskan udara dingin dari atas menuju ke bawah. Itu juga bisa menjadi penyebab kenapa bagian bawah tidak dingin. Oke ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga Mas, sedikit menunduk Mas. Jadi gini-gini nanti Mas. Ini yang ketiga. Yang ketiga, kita sesuaikan pengaturan dari suhu bagian bracer atas dengan yang bawah. Caranya seperti apa? Setelan ini ya, setelan pengaturan suhu ini kita taruh di nomor 3 dulu, standar nomor 3. Lalu kita atur hembusan anginnya. Hembusan angin dari atas ke bawah. Cara mengaturnya bagaimana, Pak Di? Pakai putaran ini, Lur. Pakai putaran ini ya. Artinya kalau ini sampai di angka 5, bagian atasnya yang sangat dingin, bagian bawahnya kurang. Ya. Kalau ini di nomor 1 sesuai dengan nomor ini dan lurus dengan tanda panah ini, artinya yang ini dinginnya biasa dan bagian bawah bisa lebih dingin. Makanya kita seimbangkan. Ini kita taruh di setelan nomor 3, yang ini juga di setelan nomor 3. Jangan di sini nomor 1. Di sini nomor 3 nggak apa-apa. Kalau di sini nomor 1, ini kurang dinginnya, yang bawah paling dingin. Atau di sini nomor 5. Gitu ya, Lor ya. Itu yang ketiga. Jadi penyebabnya kira-kira 3 hal itu. Dari defrost, dari kipas. Dari defrost, dari kipas. Kalau dari pengaturan ini kemungkinannya kecil, tapi kira-kira 3 penyebab itu. Makanya kenapa kalau di bagian atasnya untuk membuat es akan lebih cepat jadi. Dan untuk bagian bawahnya mungkin kalau di sayuran, dikasih sayuran gitu kan, baru 1 hari sudah layu, sudah alun, bahkan sudah mengering, nggak seger lagi. Gitu, Lur. Oke ya, Lur ya, gitu ya. Jadi semoga ini bisa memberi jawaban, bisa memberi wawasan ya untuk saudaraku yang saat ini mengalami kendala kulkas 2 pintunya. Kenapa untuk bagian esnya saya membuat esnya bisa jadi dengan normal, tapi untuk bagian bawahnya dinginnya kurang. Kira-kira penyebabnya seperti itu. Kalau mencoba memperbaiki sendiri silahkan. Caranya sudah saya jelaskan, caranya sudah saya tunjukkan. Tapi pesan saya satu, sebelum Anda membuka ini semua, jangan lupa colokan listriknya dicabut. Bahaya. Itu pesan saya. Jangan sampai lupa cabut colokan listrik kalau mau menservis sendiri, kalau mau dandan sendiri, kalau mau mencoba sendiri. Tapi kalau takut, silakan panggil tukang servis. Tunjukkan kerusakannya seperti apa, nanti biar tukang servis yang ngecek dan memperbaiki. Itu akan lebih aman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Khususnya untuk saudaraku yang ada keluhan kulkas 2 pintu bawah tidak dingin, namun untuk bagian atasnya bisa membuat es dengan normal. Dan untuk yang baru ingin membeli kulkas 2 pintu, semoga bisa mengetahui masalah-masalah yang ada di kulkas 2 pintu. Jadi jika suatu saat menemui kendala seperti itu sudah tidak kaget. Gitu, Lur ya. Terima kasih ya. Tetap semangat, salam sehat berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap.